Halo adik-adik semuanya. Kita akan beribadah sekolah minggu. Tapi sebelumnya kakak mau kalian untuk mempersiapkan diri. Yang pertama, ambil kursinya lalu duduk tenang ya. Bermainnya nanti setelah selesai ibadah bisa dilanjut. Selama ibadah jangan bermain. Sekarang coba adik-adik semuanya cek di sekitarnya. Ada nggak makanan dan minuman di sekitarmu? Kalau ada, berikan dulu ke mama untuk menyimpannya. Ingat ya, harus memperhatikan kakak-kakak yang sedang memimpin ibadah. Selain itu, adik-adik juga harus mengikuti gerakan guru-guru sekolah minggu. Tapi harus dengan cara yang tertib. Kalau sudah siap, ayo kita beribadah. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Wah, puji Tuhan kita pagi hari ini masih bisa berkumpul kembali. Kak Koli berharap adik-adik semua yang di rumah dalam keadaan sehat selalu dan baik-baik saja. Adik-adik, Kak Koli mau mengajak adik-adik untuk menyanyikan satu pujian syukur kita pada pagi hari ini. Kita akan menyanyikan lagu Bapakku Datang Padamu. Nah adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Kita sekarang akan berdoa. Lipat tangannya, duduk yang manis, kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Bapa atas berkat rahmat-Mu. Kami anak-anak-Mu masih diberikan nafas hidup
untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, kami akan memulai ibadah kami ini, berkatilah ibadah ini dari pertengahan, awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, Kakak Oli mau mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan dan menggerakkan tubuh kita. Kita akan menyanyikan lagu Yesus Idolaku. Siapa idolamu dan yang paling engkau suka? Sungguhkah dia hebat? Hanya Yesus saja yang telah jadi idolaku. Dia bukan hanya hebat, tapi dia sempurna. Yesus idolaku, aku mau jadi sepertimu. Yesus idolaku, punya hati yang taat di setiap hidupku. Yesus idolaku, ku mau selalu ada di senyummu. Yesus idolaku, tiap hari dibentuk serupa gambarmu. Siapa idolamu dan yang paling engkau suka? Sungguhkah dia hebat? Hanya Yesus saja yang telah jadi idolaku. Dia bukan hanya hebat, tapi dia sempurna. Yesus idolaku, aku mau jadi sepertimu. Yesus idolaku, punya hati yang taat di setiap hidupku. Yesus idolaku, ku mau selalu ada di senyummu. Yesus idolaku, tiap hari dibentuk serupa gambarmu. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Christine. Sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Alkitab Buku Terindah. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang
Selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus, kami pagi hari ini mau mendengarkan firman-Mu. Engkau memberkati hati dan pikiran kami, telinga kami, sehingga kami boleh sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. Terlebih lagi kami mau melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Berkati kami anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Pasti adik-adik di rumah belum semua yang kenal dengan Miss. Nah, hari ini Miss mau perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Miss Christine. Mungkin adik-adik di rumah panggil saja dengan Miss Christine. Minggu lalu Ibu Guru Sam sudah menceritakan tentang Firaun yang tidak mau melepaskan bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Nah, pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang kelemah lembutan dari seorang nabi yang bernama Nabi Musa. Nabi siapa namanya? Nabi Musa, ya benar sekali, Nabi Musa. Nah, ceritanya seperti ini adik-adik. Ada 3 orang bersaudara, namanya Harun, Miriam, dan Musa. Coba ulangi sekali lagi, namanya siapa? Harun, Miriam, dan Musa. Wah, adik-adik di rumah hebat, hafal namanya baru disebutkan. Suatu hari Miriam mendatangi Harun. Terus Miriam berkata kepada Harun, "Run, kan Tuhan berbicara bukan hanya kepada Musa, kan Tuhan berbicara kepada kita juga kan? Tuhan mendengarkan apa yang mereka katakan. Ya, pasti Tuhan tahu, karena Tuhan itu Maha Tahu. Sekalipun Dia tidak ada di situ, tetapi Dia tahu apa yang mereka katakan tentang Musa." Nah, kira-kira Musa tahu tidak apa yang mereka ceritakan tentang dirinya? Ya, tentu Musa juga tahu, bukan karena Musa Maha Tahu, tetapi Musa ada di situ. Kira-kira bagaimana ya perasaan Musa ketika tahu saudaranya menceritakan dia? Pasti sebenarnya Musa sedih. Coba seandainya kalian yang ada di posisi Musa, kalian marah tidak? Kalian jengkel tidak? Pasti jengkel. Tetapi Musa tidak sama sekali marah kepada kakaknya. Justru dia ramah. Dia tidak balik membalas kakak-kakaknya. Wah, Musa luar biasa ya. Dia melebihi semua orang yang ada di muka bumi ini karena kelemah lembutan hatinya. Tiba-tiba Tuhan memanggil Miriam, Harun, dan Musa untuk pergi ke kemah pertemuan, dan mereka pun pergi. Kemudian Tuhan turun dalam tiang awan berdiri di depan kemah. Tuhan memanggil Miriam serta Harun, dan mereka pun mendatangi Tuhan. Tuhan bilang kepada mereka bahwa Dia berfirman kepada Musa bukan dalam mimpi ataupun penglihatan, tetapi secara langsung berhadapan muka. Tuhan juga bilang kalau Musa ini adalah orang yang setia di antara umatnya yang lain. "Kenapa kalian tidak takut mengatai hambaku Musa?" kata Tuhan kepada Harun dan Miriam. Saat itu juga awan naik dari atas kemah. Badan Miriam putih seperti salju karena kena penyakit kusta yang menjijikan. Ketika Harun melihat Miriam, dia menyadari kesalahannya dan memohon kepada Musa supaya jangan ditimpakan penyakit yang sama seperti Miriam kepadanya. Lalu Musa memohon kepada Tuhan supaya menyembuhkan Miriam. Tetapi Tuhan bilang kepada Musa, biarkan saja Miriam kena penyakit itu selama 7 hari dan supaya ia dikucilkan di luar tempat perkemahannya. Kemudian setelah ia sembuh, dia boleh diterima kembali. Dari cerita tersebut, kira-kira apa ya yang bisa kita pelajari? Nah, kita belajar dari Musa. Musa adalah orang yang sangat lemah lembut. Dia tidak pemarah, tetapi dia
peramah. Kalau ada teman-teman kita atau kakak-kakak atau saudara kita atau siapapun yang lain tidak suka dengan kita, mengata-ngatai kita, berbicara hal-hal yang tidak baik tentang kita, kita tidak perlu marah. Tetapi justru kita harus ramah, kita harus membalasnya dengan kebaikan. Contohnya kita mendoakan, kita tetap tegur mereka, kita tetap berteman dengan mereka supaya mereka bertobat, supaya mereka berubah menjadi lebih baik, memiliki kelemah lembutan seperti Nabi Musa. Bagaimana adik-adik yang ada di rumah? Apakah mau menjadi seperti Nabi Musa yang memiliki hati yang lemah lembut? Kalau mau, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan tentang lemah lembut seperti seorang Nabi Musa. Tuhan tolong kami supaya kami memiliki hati yang lemah lembut. Ketika ada orang menjelek-jelekan kami, mengata-ngatai kami, tidak suka dengan kami tidak langsung marah. Tetapi kami tetap ramah, kami tetap menegur, kami tetap berteman, bahkan kami mendoakan mereka supaya mereka berubah menjadi lebih baik, memiliki hati yang lemah lembut juga. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami dan biarlah kami boleh mengikuti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak-kakak dan Miss. Sekarang kita akan memberikan persembahan kita. Tapi bagaimana ya caranya? Yuk kita simak video berikut ini. Kak, gimana sih cara memberikan persembahan? Kamu bisa memberikan persembahan dengan dua cara. Cara yang pertama gimana Kak? Kamu bisa transfer ke rekening BCA dengan nomor 7955-185188 atas nama Gereja Kristen Kalang Kudus Kota Raja. Jangan lupa ya, jumlahnya harus ada 1 di belakangnya. Maksudnya gimana sih Kak? Misalnya nih, kamu memberikan persembahan Rp10.000, maka kamu harus transfer Rp10.001. Itu untuk memudahkan Ibu Bendahara untuk mengetahui itu adalah persembahan sekolah minggu. Kalau nggak bisa transfer gimana Kak? Kamu juga bisa memberikan persembahan di amplop, lalu kamu bisa memberikannya kepada Pendeta Karelolo di Gereja Kristen Kalang Kudus Kota Raja. Gampang kan? Iya Kak, gampang. Terima kasih banyak ya Kak. Sama-sama. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucapkan syukur. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucapkan syukur. Adik-adik, kita akan mendoakan persembahan ini. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami juga sudah memberikan persembahan. Kiranya berkatilah tangan-tangan yang sudah memberi, berkatilah juga kedua orang tua adik-adik yang ada di rumah. Ya Tuhan, kami akan melanjutkan ibadah ini hingga akhir, berkatilah kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Sekarang kita akan melihat video ayat hafalan yang sudah dikirimkan oleh adik-adik minggu lalu. Yuk kita lihat. Shalom teman-teman.
Matius 11 ayat 29b. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Dadah! Matius 11 ayat 29b. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Matius 11 ayat 29b. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Shalom, selamat pagi. Matius 11 ayat 29. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Dadah. Wah, adik-adik semua hebat ya. Hebat. Keren. Untuk kelas besar terambil dari Amsal 15 ayat 1. Lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Kakak ulangi satu kali lagi ya adik-adik. Amsal 15 ayat 1. Adik-adik bisa mengirimkan di nomor yang di bawah ini ya. Jangan lupa paling lambat hari Rabu. Adik-adik, kita sudah selesai beribadah, sekarang kita akan berdoa. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, Engkau sudah menuntun kami dari awal kami beribadah hingga akhirnya. Bapa, sekarang kami sudah selesai beribadah, kiranya Engkau memberkati kami untuk menjalankan aktivitas kami berikutnya. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, ibadah kita pada pagi hari ini sudah selesai. Sampai jumpa di minggu depan ya adik-adik. Bye-bye.